Oke guys, di video kali ini kita masih membahas tentang resep yang pernah populer pada masanya dengan perpaduan istimewa dari tape singkong yang diolah dengan mudah dan praktis untuk hidangan spesial yang bisa kita nikmati bersama keluarga. Ya, benar sekali. Ini dia bolu tape istimewa dengan cara sederhana menghasilkan cita rasa yang sempurna. Selamat menyaksikan ya. Do you want to know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para penggemar baking dimanapun Anda berada, kita ucapkan welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel Baking TV dengan tema bolu tape ekonomis spesial, istimewa, luar biasa, bodo amat. Langsung aja kita siapin bahan-bahannya. 300 gram tape singkong, ubi kayu ya, 70 gram santan instan, 160 gram gula pasir, 5 butir telur, 8 gram cake emulsifier, 180 gram terigu segitiga biru, dan juga 140 gram margarin cair. Pertama, kita mixer dulu nih, tape singkongnya dilumatkan, boleh dibejek-bejek atau dilumat-lumatkan di mixer gitu. Kemudian kita tambahkan santan. Ini mau langsung di mixer barengan juga nggak apa-apa sih. Yang penting tercampur dengan rata. Oke, jadi urut-urutannya begitu ya. Santan sama tapenya kita mixer duluan sampai lembut, sampai jadi krim seperti ini. Nah, kalau sudah lembut baru kita siapkan margarin. Margarinnya itu kita lelehkan dulu supaya nanti tahap selanjutnya kita tinggal campur-campur aja. Kayak gini nih, margarinnya kita lelehkan dulu di atas api kompor dengan ya nggak terlalu besar. Yang penting seperti ini nih, setengah dia meleleh, kemudian kita matikan kompornya. Lalu kita aduk-aduk aja terus sampai seluruh margarinnya meleleh, bukan mencair ya. Kalau mencair itu biasanya lemak dan airnya akan terpisah. Tapi kalau cara seperti ini dia hanya meleleh saja dan hasilnya akan tetap cantik sehingga nanti pada saat dituang ke dalam adonan teksturnya akan lebih halus dan lebih lembab. Nih, ini kita aduk-aduk terus sampai seluruh margarinnya itu meleleh dengan sempurna ya, dengan rata. Jadi caranya seperti tadi, setelah setengah dia meleleh baru dimatikan kompor dan diaduk-aduk. Nah, sekarang kita siapkan telur 5 butir di tempat terpisah. Kemudian kita tambahkan 8 gram cake emulsifier, bisa pakai SP atau TBM. Lalu kita tambahkan 160 gram gula pasir dan kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai kaku dan mengental. Biasanya proses pengocokan telur, gula, dan cake emulsifier ini memakan waktu 7 hingga 10 menit. Bahkan kalau mixernya kecepatannya terlalu rendah, bukan berarti nggak bisa di kecepatan tinggi. Kadang-kadang mixer udah dikasih speed 3 juga masih lambat. Itu bisa lebih lama, bisa sampai 15 menit. Atau kalau kita bikin dalam jumlah banyak pun juga bisa lebih lama. Kadang-kadang sampai 20 menit. Nah, kalau kita ngocoknya satu arah seperti ini, biasanya dia akan lebih cepat. Tapi kadang kalau kita lagi capek juga kita bolak-balik aja sih nggak apa-apa. Yang penting tujuannya tercapai. Yaitu pencampuran bahannya itu sudah diaduk secara maksimal. Nah, ini kalau untuk bolu tape tidak perlu sampai ngembang kaku sekalipun nggak masalah ya. Sampai segini aja pun sudah cukup. Langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan adonan ini tadi nih, santan sama tape singkongnya. Ini kita tinggal campur aja, langsung dituang aja pun nggak apa-apa. Kemudian kita tinggal lanjut lagi mixer dengan kecepatan rendah saja sampai adonannya tercampur dengan rata. Kemudian kita tambahkan terigu segitiga biru sebanyak 180 gram ke dalam adonan dan kita mixer lagi dengan kecepatan 1 saja sampai tercampur rata. Pastikan tepung terigunya sudah diayak terlebih dahulu ya. Dan sebaiknya pengadukan dilakukan searah, jangan diaduk bolak-balik terus karena ini nih seperti ini, tepung terigunya itu masih ada yang belum tercampur sehingga kalau diaduknya dengan satu arah seperti ini penyebarannya akan lebih merata teman-teman.
Kemudian jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini, kita matikan saja mixernya untuk kita tuang margarin yang telah kita lelehkan tadi. Nah, ini kita tuang saja sampai rata. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan 1 saja sampai adonannya tercampur dengan rata seluruhnya. Jika sudah mulai rata seperti ini, kita matikan saja mixernya. Kemudian kita bisa tambahkan hiasan seperti kismis atau sukade ke dalam adonan dan kita aduk-aduk rata dengan spatula sekaligus untuk meratakan pencampuran bahan yang tadi belum sempat kita aduk-aduk lagi. Karena margarin cair yang tadi kita tuang itu bisa jadi masih ada yang mengendap di bagian dasarnya. Udah deh, setelah dicampur seperti ini, kita langsung saja tuang ke loyang tulban, tentunya yang sudah dipoles dengan margarin. Dan kita taburi dengan sedikit tepung terigu, bebas mau pakai segitiga biru boleh, mau pakai cakra kembar boleh. Untuk membuat loyangnya ini tidak sulit pada saat nanti cake-nya sudah matang dan akan dikeluarkan dari loyang. Nah, jika sudah selesai moles loyangnya tadi, kita siram aja adonan bolu tapenya ini ke dalam loyang yang tadi kita poles. Kita isi saja sampai penuh. Ini biasanya pas sih, satu resep ini pas untuk loyang tulban yang kita gunakan. Ini diameternya 22 cm, atasnya 24 cm dengan ketinggian sekitar 10 cm. Nah, ini nggak penuh memang, tapi nanti pada saat dia matang dia akan naik dan ngembang. Kemudian kita bisa menambahkan toppingnya nih. Kita bisa pakai keju parut, kita tuang saja sampai permukaannya ini ketutupan keju semua. Dan kita bisa menambahkan beberapa buah kismis di atasnya. Ini akan lebih cantik kalau teman-teman mau menambahkan sukade atau mixed fruit ya. Supaya tampilannya akan lebih menarik setelah nanti bolu tapenya matang. Lalu kita siapkan ovennya, ini sudah kita panaskan. Kita menggunakan api bawah saja, 170 derajat Celcius. Api atasnya nanti akan dengan sendirinya dia mengikuti panas oven. Karena di oven dalam waktu yang lama, maka kita tidak perlu menggunakan api atas. Kecuali nanti pada saat bolunya mau matang, baru kita tambahkan api atas untuk membuat warna permukaannya lebih cantik. Biar nanti nggak lupa, kita pasang alarmnya nih selama 35 menit untuk memastikan kematangannya. Jadi ini bisa jadi lebih lama ya, mungkin sekitar 50 menitan. Tapi buat jaga-jaga kita pasang dulu di 35 menit. Supaya nanti kita tahu apakah api ovennya kita tambah atau kita kurangi. Supaya warna kematangannya itu rata, nggak terlalu gelap dan juga nggak terlalu pucat. Sehingga kita bisa setel-setel lagi di 15 menit terakhir. A few minutes later. Nah, jadi contohnya seperti ini. Api atasnya kita naikin ke 160 derajat dan api bawahnya 180 sampai 190 derajat. Dan setelah matang, seperti ini penampakannya teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan dengan video-video menarik kita lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.